Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Juga selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Senin yang pertama dalam bulan Maret, hari ini tanggal 3 Maret 2025. Kita senantiasa bersyukur, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan kita sudah melewati bulan Januari, sudah kita lewati. Bulan Februari 2025 sudah kita lewati. Dan kita saat ini memasuki di bulan yang ketiga. Tepat hari ini tanggal 3 bulan yang ketiga 2025. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kita akan gagal dalam hidup ini. Seperti Yehu, kasihan saudara. Yehu awalnya dia baik sama Tuhan, punya hubungan intim bagus, tapi manusia itu inkonsisten. Pada waktu Imam Yodada sudah meninggal, akhirnya Yehu juga berubah sama Tuhan. Dia berdosa kepada Tuhan, akhirnya dia mati dibunuh. Itu di sini kita bisa belajar supaya apa yang terjadi di masa lalu, kehidupan raja-raja yang senantiasa hidupnya tidak berkenan sama Tuhan pada masa akhir hidupnya. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau setia. Jangan tiru mereka, tapi tiru firman Tuhan. Ikuti jejak Yesus dan katakan, saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini dalam buku Tabernakel Glory nomor 487. Ku perlu Tuhan. Kita perlu sama Tuhan segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Terima kasih. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya. Jangan pernah jauh tinggalkan Yesus. Hancur kita akan gagal, kita akan mengalami jalan buntu, akan binasa di luar Yesus. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan sampai selamanya, amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Di luar Yesus kita akan gagal, amin, haleluya. Di luar Yesus akan binasa, haleluya. Ku perlu Engkau tiap saat Bapa, amin, haleluya. Ku mau setia dan taat ikut Yesus sampai selamanya. Ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ia segala-galanya di langit dan di bumi, amin,
haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku perlu Engkau Bapakku, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan kami pagi ini Bapa, pikiran dan mulutku dan hatiku Bapa, kuduskanlah hidupku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Aku sangat perlu dengan Engkau, sebab tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa. Ku perlu Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, kami cinta Engkau, kami cinta firman-Mu. Biar hari-hari hidupku dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara semua. Senin yang pertama dalam bulan Maret 2025, hari tepat hari tanggal 3 Maret. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur, artinya Yesus menjadi pusat hidup kita. Pokok berarti pusat anggur, damai sejahtera, keselamatan, berkat, semuanya bersumber datang dari Tuhan. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita di dalam Yesus, kita diberkati, berbuat banyak. Tapi ingat, di luar Tuhan kita gagal. Ini contohnya. Mari kita baca. Yehu. Makanya kita penting setia dari awal sampai akhir. Maka saya selalu kasih firman pagi malam. Yesus menjadi awal dan akhir. Kita merupakan pagi ini, merupakan Yesus mengawal kita melangkah. Nanti malam kita tutup dengan doa lagi dengan firman Tuhan untuk mengakhiri hidup kita pada hari Senin tanggal 3 Maret. Tiap hari, tiap saat kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita gagal. Maka sesudah pujian, ku perlu Tuhan segenap hidupku, tiap hari, tiap saat. Kita butuh Yesus. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau bersekutu selalu dengan Tuhan. Supaya hidup kita tidak jalan di jalan yang salah, tapi berjalan di jalannya Tuhan. Yoas atas izin Tuhan umur 7 tahun saudara, diangkat sama Tuhan menjadi raja. Banyak ya. Yoas umur 7 tahun, Manasye umur 12 tahun. Jadi banyak saudara ya. Jadi raja-raja yang lalu banyak yang diangkat sama Tuhan pada usia yang masih muda saudara ya. Jadi seperti Manasye umur 12 tahun ya. Yosia umur 8 tahun kalau kita baca dalam 2 Raja pasal 22. Semua atas izin Tuhan. Tapi Yoas ini dibimbing oleh Imam Yoyada. Tapi kalau sudah Imam Yoyada meninggal, ini sudah. Mari kita mau baca ya. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibu ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Selama Imam Yoyada mengajar selama ya. Akhirnya Yoas itu mati saudara. Coba kita lihat ya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan memberkorban di bukit. Nah ini saudara. Masih tidak konsisten saudara. Yoas awal-awal ini dibimbing oleh Imam Yoyada bagus. Tapi namanya manusia suka inkonsisten. Seperti contoh Salomo. Yang awal bagus, akhirnya tidak benar. Saudara. Sama Yoas masih tidak menjauhkan dari nabi-nabi Baal. Hal yang tidak diperkenan sama Tuhan bukit pengorbanan ya. Berkatalah Yoas kepada para imam
segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Ya, jadi ini seperti dalam rumah Tuhan kita, gereja Tuhan, ada kotak persembahan, ada kolektor persembahan sama dari zaman dulu sudah ada ya. Ya, jadi mempersembahkan untuk Tuhan, mempersembahkan untuk rumah Tuhan. Baiklah, para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah di mana saja terdapat kerusakan. Tapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam juga memperbaiki, belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebetulnya Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam yang lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah sini." Jadi dari dulu korupsi-korupsi sudah terjadi, Saudara. Jadi bagi jemaat Israel diminta untuk mempersembahkan, ya. Jadi melalui nabi-nabi. Tapi kenyataannya nabi-nabi itu tidak pernah memperbaiki kerusakan rumah Tuhan, diambil untuk diri sendiri, Saudara. Maka diatur sistemnya oleh Raja Yoas. Sudah nggak boleh lagi. Jadi lebih bagus diatur perubahan sistem, yaitu angka ayat 8. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan. Apabila orang masuk ke rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Nah ini saudara, sejarah dulu waktu saya masih kecil, papi mami membuat ini saudara. Ini sejarah, jadi tidak pakai kolektor di jalan ini saudara. Ya, kita selama ini kan banyak saat ini sudah pakai. Nah itu pada waktu itu papi niru ayat ini. Jadi dibikin kotak persembahan, ditaruh di belakang. Jadi setiap jemaat yang digerakkan Tuhan silakan mempersembahkan, ya, kotak persembahan itu ya di dalam peti. Ini sama ini, dalam peti kotak persembahan untuk kehidupan hamba Tuhan, untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, ini untuk memperbaiki rumah Tuhan, ya, diatur sistemnya. Dan apabila lihat mereka itu bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, nah ini ya, dalam peti itu, maka datanglah panitia raja besar, imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja, diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan. Jadi dalam rangka perbaikan rumah Tuhan, ya. Jadi itu kehidupan keluarga hamba Tuhan termasuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, ini diatur sistemnya seperti itu, saudara. Kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemat batu, mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Jadi dulu gereja kami itu menggunakan peti itu sekitar tahun 60-an, saudara. Ya, kurang lebih 60 tahun yang lalu itu, ya. Tapi saat ini sudah berubah pakai kolektor, ya, pakai kolektor. Tapi juga disediakan kotak, jadi tidak dipaksa bagi anak-anak Tuhan yang ingin mempersembahkan untuk perbaikan rumah Tuhan. Silakan dengan penuh ikhlas, cinta kasih kepada Tuhan, ya. Jadi dari dulu sudah ada suara peti persembahan. Tetapi untuk rumah Tuhan tidak boleh dibuat pasu, perak, pisau, bokor penyiraman, senafiri, atau suatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah itu, langsung dibayar kepada pekerja, ya, yang memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah, ini penting kejujuran, saudara, ya. Kita sebagai anak Tuhan harus jujur. Jangan seperti Ananias Sapira yang tidak jujur, yang berani berdusta kepada Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, akhirnya dia dihukum Tuhan. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidak dibawa ke dalam rumah Tuhan, semuanya adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael Raja Aram, diperangilah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem, ya. Tetapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Asia,
Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan di rumah Tuhan dan istana raja, dikirimkan semuanya itu kepada Hazael Raja Aram, maka tidak lagi Hazael menyerang Yerusalem. Nah, ini menyuap, saudara. Ini kesalahan, ada dua kesalahan dari Raja Yoas. Yang pertama, dia tidak setia ikutin jejak Imam Yoyada. Pada waktu Imam Yoyada meninggal, jadi masih punya bukit-bukit pengorbanan, ya, itu berarti tidak menyenangkan hati Tuhan. Kedua, semua barang-barang kudus dalam rumah Tuhan takut Yoas dengan Raja Asia ini, saudara. Sehingga mereka menyuap, saudara, dengan Hazael ini, Raja Aram. Supaya Raja Aram Hazael itu tidak menyerang Israel Yehuda, disuap dengan semua barang-barang rumah Tuhan, dikasih semua, maka tidak lagi Hazael menyerang Yerusalem. Ini dosa, tidak benar, saudara. Seharusnya ini Yosia, harusnya mereka, Yoas ini takut sama Tuhan, bergantung kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terus lebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Ayat 20, pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan dan membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Yosakar anak Simeot dan sahabat Ona anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia, lalu dikuburkan di samping nenek moyang di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantinya. Coba nih, dibunuh karena ada dua dosa. Yang pertama, dosa yang dilakukan oleh Yoas itu masih menyembah patung bukit pengorbanan. Dan yang kedua, dia mengambil barang kudusnya Tuhan, dikasih disuap kepada Raja Hazael. Nah, ini tertulis pula, saudara, di dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat 17-18 jelas, saudara. Saya mau baca. Ini juga tertulis di dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat 17-18. Sesudah Yoyada mati, pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan. Nah, ini meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda di Yerusalem tertimpa murka, berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita di sini belajar, saudara, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Takut kepada Tuhan. Kita harus konsisten. Kita harus setia sama Tuhan. Apa yang Tuhan tidak berkenan, jangan pernah kita lakukan. Kita harus takut sama Tuhan. Akhirnya Yoas mati, saudara, karena berdosa kepada Tuhan. Maka di sini kita bisa belajar supaya hidup ini yang sekali, mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi belajar kita konsisten taat kepada firman Tuhan. Sebab kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita hancur. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Senantiasa kita minta ampun sama Tuhan, supaya kita bertindak seturut dengan firman Tuhan, sejalan dengan rencana Tuhan, biar kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan Yesus selama-lamanya kita perlu Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini diberkati Tuhan. Bapak Ibu sebelum beraktivitas berjaga dan berdoa, mari biar kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan pernah berubah, setia sama Tuhan. Kita mau konsekuen dan konsisten, berpegang kepada janji Tuhan, berperilaku benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu, Dia Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Kudus. Biar kita hari-hari melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.